Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, 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 la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah sidang salat Idul Adha yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bertakbir karena di hari-hari ini adalah hari yang utama untuk kita bertakbir, berzikir kepada Allah. Mari kita bertakbir, bertahmid, bertasbih dan bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang salat Idul Adha yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara syiar-syiar agama Allah yang ada di hari-hari ini selain takbir adalah salat Idul Adha. Demikian juga penyembelihan hewan kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan hewan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Yang artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad nikmat yang begitu banyak, maka salatlah kepada Tuhanmu dan hendaklah menyembelih. Berkata Ibnu Abbas, demikian juga para ahli tafsir lain, yang dimaksud salat di sini adalah salat Idul Adha dan yang dimaksud menyembelih adalah menyembelih hewan kurban. Sebagaimana salat Idul Adha menjadi kewajiban kita tahunan, demikian juga melaksanakan ibadah kurban adalah ibadah tahunan, bukan ibadah satu kali seumur hidup bagi yang memiliki kelapangan harta. Jamaah sidang salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari wasiat yang ingin kami sampaikan pada khutbah kali ini yang pertama, mari kita mengingat nikmat iman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka mari sejenak kita kembali kepada kisah-kisah para sahabat. Mari kita ingat kembali bagaimana kisah Bilal bin Rabah, kisah Khabbab bin Arud, bagaimana dengan kisah sahabat Yasir dan keluarganya,
bagaimana kisah perjuangan Salman Al-Farisi dalam mencari iman dan Islam. Maka sungguh nikmat Islam, nikmat iman adalah nikmat yang paling agung, bahkan lebih agung daripada segala macam nikmat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan penyesalan orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih." Allah Subhanahu wa taala yang berfirman yang artinya, sungguh orang-orang kafir yang mati dalam kekafirannya tidak akan pernah diterima dari mereka. Mereka berinfak walaupun sepenuh bumi emas, maka itu tidak akan bisa mampu untuk menebus diri mereka dari azab Allah. Jamaah sidang salat Idul Adha, andai kita memiliki dunia dan seisinya yang penuh dengan emas dibandingkan dengan keimanan, maka keimanan jauh lebih berat, jauh lebih besar, jauh lebih agung. Maka jangan sampai kita bersedih karena kita kekurangan sedikit dari bagian dunia. Bergembiralah karena Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan iman. Namun jamaah sekalian, nikmat yang agung ini perlu kita jaga, perlu kita rawat, dan perlu kita syukuri. Dan wasiat yang kedua kepada jamaah sekalian, mari kita bersyukur. Bersyukur merupakan kunci agar kita mendapatkan nikmat tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Allah berfirman yang artinya, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti aku akan tambah nikmat untuk kalian. Namun jika kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka nikmat itu terdapat 3 macam. Yang pertama, nikmat yang langsung kita rasakan dan kita sadar bahwasanya itu adalah nikmat. Yang kedua adalah nikmat yang kita impikan, yang selalu kita impi-impikan. Dan yang ketiga adalah nikmat yang kadang tidak sadari bahwasanya itu adalah nikmat. Maka Nabi SAW bersabda, "Man lam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir." Barang siapa yang tidak bersyukur terhadap nikmat yang sedikit, maka pasti dia tidak akan mampu bersyukur dengan nikmat yang besar. Maka mari kita bersyukur dengan hati kita. Mari kita ingat lagi apa saja yang Allah telah berikan kepada kita. Hadirkan itu di dalam hati kita. Karena bersyukur kepada Allah dengan hati, dengan lisan, dan dengan amal perbuatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima semua amal ibadah kita. Dan yang selanjutnya, dari wasiat yang kami ingin wasiatkan pada khutbah kali ini, maka hendaklah kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa merupakan perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada umat-umat sebelum kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kalian dan juga kepada kalian agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa karena takwa merupakan sebaik-baik bekal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Bertakwalah, berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang memiliki akal. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan orang yang bertakwa adalah orang yang cerdas, adalah orang yang memiliki akal sehat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inti takwa adalah al-mujahadah. Takwa adalah perjuangan agar kita mampu mengerahkan semua yang kita miliki untuk mencapai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah perjuangan agar kita meninggalkan semua larangan-larangan Allah tanpa terkecuali. Maka sahabat Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat kaum muslimin, beliau mengatakan, "At-taqwa al-khawfu minal jalil, wal amalu bit tanzil, war ridha bil qalil, wal isti'dad liyaumir rahil." Ali bin Abi Thalib mengatakan takwa itu ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah rasa takut kepada Allah yang mewariskan muraqabatullah,
merasa selalu diawasi oleh Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Kita selalu berusaha untuk bertakwa kepada Allah, melaksanakan ketaatan kepadanya semaksimal yang kita mampu, dan juga meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Yang kedua, takwa itu berupa usaha untuk beribadah sesuai tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, takwa itu adalah rasa ridha, rasa menerima atas apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada kita, Allah bagikan kepada kita. Dan yang keempat, takwa itu adalah perjuangan dan fokus untuk mencapai kebahagiaan akhirat. Itulah 4 takwa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, wasiat selanjutnya yang ingin kami sampaikan pada khutbah kali ini, dan kami khususkan kepada para suami, kepada para lelaki. Allah Subhanahu wa taala telah mewakilkan istri-istri kalian kepada kalian semua. Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in famas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia telah pimpin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, kepala keluarga, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya dari batu dan manusia. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka kewajiban seorang suami adalah mendidik keluarganya, istrinya, anak-anaknya agar dapat terlindung dari api neraka. Berkata Ali bin Abi Thalib, adibuhum muallimuhum, ajarkan adab kepada mereka dan ajarkan ilmu kepada mereka. Demikian juga sahabat Ibnu Abbas mengatakan, i'lamu alimu bi ta'atillah wattaqu maksiatallah wa'muru ahlikum bidzikri yunjikumullahu minan nar. Ketahuilah, hendaklah engkau itu perintahkan keluargamu untuk taat kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, dan perintahkan keluargamu untuk selalu berzikir kepada Allah. Niscaya Allah akan selamatkan kalian semua dari api neraka. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahkan seorang ulama Ad-Dhahhak, beliau mengatakan, hakun alal muslim, kewajiban bagi seorang muslim an yu'allima ahlahu, untuk mengajarkan keluarganya, min qarabatihi wa imaihi wa abidihi, bahkan karib kerabatnya, budak-budak yang mereka miliki, ma faradallahu alaihim, perkara yang telah Allah wajibkan untuk mereka, wa manahahum anhu, dan mengajarkan ke mereka perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah larang. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, demikian juga kami wasiatkan kepada para suami untuk betul-betul bertakwa kepada Allah, kepada istri-istrinya. Allah Subhanahu wa taala telah mewakilkan istri-istri kita kepada kita, bukan untuk kita zalimi, namun untuk kita berbuat baik kepada mereka. Nabi SAW bersabda, ittaqullaha fin nisa fa innakum akhastumuhunna bi amanatillah wastahlahtum furujahunna bi kalimatillah. Bertakwalah kepada Allah dalam perkara wanita, karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanah dari Allah. Kalian halalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Maka hak mereka atas kalian, kalian memberikan nafkah berupa pakaian dan makanan dengan cara yang baik untuk para wanita. Demikian juga Nabi SAW bersabda, la yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minhal akhar. Jangan sekali-kali seorang suami membenci istrinya, karena apabila dia membenci satu perkara dari istrinya, dia pasti senang di sisi lain dari istrinya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi waqtafa atharahu ila yaumiddin. Jamaah sidang salat Idul Adha yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat Jabir bin Abdullah pernah mengisahkan tentang salat Idnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Beliau mengatakan syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salata yaumal Id. Aku pernah salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam salat Id. Fabada abis salati qabla al-khutbati bighairi adhanin wala iqamah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai salat Idul Adha dengan melaksanakan salat terlebih dahulu tanpa azan, tanpa iqamat, sebelum beliau melaksanakan khutbah. Summa qama muttaki'an 'alal Bilal. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salat, beliau berdiri. Kemudian beliau memulai khutbahnya sambil bersandar kepada Bilal bin Rabah. Beliau juga memberikan wasiat tentang takwa kepada Allah. Beliau juga memberikan motivasi kepada yang hadir untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, memberikan nasihat-nasihat dan mengingatkan mereka tentang perkara akhirat. Summa madha. Kemudian Nabi SAW setelah selesai dari khutbah, atan nisaa, Nabi SAW berjalan menuju sekelompok kaum wanita. Fawa'adhahunna. Kemudian Nabi SAW menasihati para wanita. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khawatir apa yang tadi beliau sampaikan tidak terdengar sampai wanita. Maka beliau pun mendatangi para wanita dan memberikan wasiat kepada para wanita. Wa dzakarahunna. Demikian juga Nabi SAW mengingatkan para wanita. Faqal. Lantas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tasaddaqna. Wahai para wanita, bersedekahlah. Fa inna aktsarkunna hatabu jahannam. Karena sesungguhnya kebanyakan dari kalian wahai para wanita merupakan bahan bakar neraka jahannam. Faqamat imra'atun min sitatin nisa. Maka berdirilah seorang wanita yang paling utama di antara mereka. Fama lima ya Rasulullah. Kenapa kami para wanita menjadi orang yang paling banyak masuk neraka? Qala li anna kunna tuksirna syakata wa takfurna al-ashira. Karena sejatinya para wanita itu adalah orang yang paling banyak mengeluh dan paling banyak meniadakan kebaikan suaminya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lantas Nabi SAW mengatakan bahwasannya para wanita adalah paling banyak penghuni neraka, dan Nabi SAW mengatakan untuk bersedekah. Kemudian para wanita itu betul-betul memahami apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faja'alna yatasaddaqna. Kata Jabir bin Abdullah, maka wanita-wanita yang diberikan nasihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, seketika mereka melepaskan perhiasan yang mereka pakai. Mereka lepaskan kalung-kalung yang mereka pakai. Mereka lepaskan cincin-cincin yang mereka pakai. Mereka lemparkan kepada pakaian Bilal bin Rabah sebagai sedekah di jalan Allah, sebagai pembebasan diri mereka dari api neraka. Jamaah, sidang salat Idul Adha, rahimani wa rahimakumullah, bersedekahlah. Karena sejatinya sedekah itu adalah harta dari milik Allah Subhanahu wa taala. Bersedekahlah. Karena sejatinya kita lebih butuh kepada sedekah daripada orang yang kita sedekahi. Bersedekahlah. Karena dengannya Allah Subhanahu wa taala gugurkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Bersedekahlah. Karena jutaan manusia yang telah wafat memohon kepada Allah agar dikembalikan ke dunia, agar mereka mampu bersedekah. Bersedekahlah. Karena sejatinya harta sejati adalah harta yang kita sedekahkan, yang akan kita nikmati di akhirat. Dan para wanita, bersedekahlah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan dan selamatkan kita semua dari azab neraka Jahannam yang begitu mengerikan. Jamaah salat Idul Adha yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, hendaknya dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Bergembiralah jamaah sekalian. Bergembiralah dengan datangnya hari Idul Adha. Bergembiralah. Karena hari Idul Adha adalah hari raya yang langsung Allah pilihkan untuk kita. Bergembiralah. Karena sejatinya kegembiraan itu merupakan hasil dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang salat Idul Adha, rahimani wa rahimakumullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih a'immatana wulata umuril mu'minin wa waffiqhum jami'an li tahkimi syari'atik wal amali bi kitabik wal tizami bi sunnati nabiyyik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.